Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, kalau kita udah masuk ke Gaptek News, berarti akan ada beberapa berita yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, jadi untuk Gaptek News kali ini akan ada 3 berita yang akan gue sampaikan ke kalian dan juga 2 update yang akan gue sampaikan. Untuk berita pertama itu ada dari Samsung untuk Exynos 9820. Jadi katanya Exynos 9820 ini akan digunakan pada Samsung Galaxy S10 atau S10 yang katanya S10 ini akan dirilis pada bulan Februari tahun ini, yaitu 2019. Nah, untuk Exynos 9820 ini, konfigurasi CPU-nya itu dia terdiri dari 2 custom CPU dari Samsung, lalu ada 2 Cortex A75 dan juga 4 Cortex A55. Tentu SoC ini juga udah mendukung teknologi 5G, tapi kabar-kabarnya si S10 ini nanti akan ada 2 varian ya. Jadi ada S10 yang udah mendukung 5G, ada juga S10 yang hanya mendukung 4G aja. Kemungkinan sih kayaknya karena di Indonesia itu 5G belum masuk, kayaknya S10 yang masuk di Indonesia itu yang 4G. Lalu untuk Exynos 9820 ini juga dia sebenarnya mirip-mirip dengan Snapdragon 855. Kabarnya Exynos 9820 ini juga mendukung perekaman video 8K atau 8K 30 fps atau melakukan encoding atau decoding video 4K 150 fps. Lalu berita yang kedua ini yang gue jadiin headline judul pada Gaptek News kali ini yaitu soal GTX 1660 dan juga GTX 1660 Ti itu ternyata udah confirm dari rumor-rumor yang kemarin. Jadi ini adalah update soal GTX Touring yang sebelumnya di Gaptek News udah gue sampaikan rumornya seperti apa. Jadi untuk GTX 1660 ini itu tersebar foto di sebuah forum. Forumnya itu forum gamer Taiwan yang berisikan foto presentasi resmi dari Nvidia saat memperkenalkan GTX Touring. Pada foto tersebut terpampang jelas bahwa Nvidia itu sedang melakukan presentasi untuk GTX Touring dan di sana kelihatan gambarnya itu ada gambar sebuah teaser yang memang udah kelihatan banget kalau itu tulisannya adalah GTX 1660. Nah, tapi nih muncul lagi rumor-rumor yang beredar. Kabar-kabarnya ternyata ada sedikit perbedaan yaitu pada CUDA core dan juga pada konfigurasi memorinya. Nah, untuk seri GTX Touring ini dia akan ada 2 varian kan ya, ada 1660 dan 1660 Ti. Dimana untuk 1660 Ti ini dia akan menggunakan memori 6GB GDDR6, tapi GDDR6-nya itu sedikit dipangkas atau di cut down lah karena GDDR6-nya ini dia speednya itu 12 gigabit per second, dimana kalau kita ngelihat RTX itu semuanya GDDR6-nya itu ada di 14 gigabit per second. Sementara untuk GTX 1660 polos itu dia nanti akan ada 2 varian, ada varian yang RAM-nya 3 GB, ada yang variannya 6 GB. Jadi ini mirip-mirip sama line up-nya GTX 1060. Bedanya lagi untuk GTX 1660 non Ti itu dia memorinya masih menggunakan memori GDDR5 dengan speed 8 gigabit per second. Mengenai harga sendiri sih jujur aja gue belum tahu, biarpun ada rumor-rumor yang beredar juga soal harga dari GTX Touring ini. Tapi rata-rata rumor yang beredar itu masih hanya segelintiran spekulasi aja atau hanya sekedar asumsi aja. Ada yang berspekulasi harganya itu $150, $200, atau mungkin setara dengan GTX 1060. Pokoknya banyak banget pendapat-pendapat dari beberapa media yang memang beda-beda kasih asumsi soal harga dari GTX Touring ini. Intinya sih sekarang kita jadi tahu bahwa untuk arsitektur Touring ini ternyata nggak cuma buat RTX aja, tapi Nvidia juga akan menghadirkan versi yang dimana itu nggak ada yang namanya RT Core dan juga Tensor Core-nya. Jadi bener-bener ya kayak GTX pada umumnya gitu. Lalu kalau kita ngomongin rumor lagi juga ini ada rumor soal Radeon Navi. Jadi ini dikutip dari sebuah forum Mac yaitu Tony Mac X86. Ada seseorang yang iseng ngoprek updatean driver untuk Mac OS. Jadi dia tuh kayak coba iseng-iseng buka hex editor gitulah, kayak semacam hex editor, dan menemukan kode name Navi 16. Jadi setelah si macOS ini ada updatean driver atau updatean OS, dia coba oprek-oprek drivernya dan dia nemu kode name yang namanya Navi 16. Yang diperkirakan itu adalah kode name dari salah satu line up varian RX Navi nanti. Kenapa jadi bisa berspekulasi begitu? Karena biasanya AMD itu emang menggunakan angka di belakangnya
untuk codename sebuah GPU. Contohnya aja misalkan Vega 8, Vega 11, Vega 20 dan lain sebagainya lah. Bahkan untuk Polaris pun seperti itu. Nah, maka dari itu, dari postingan itulah jadinya orang banyak yang berspekulasi juga kalau ini memang adalah line up dari si RX Navi ini, dan banyak juga yang berspekulasi bahwa akan ada beberapa line up untuk si RX Navi. Di antaranya adalah Navi 16, Navi 12, dan Navi 10. Banyak yang berpendapat bahwa RX Navi ini akan mengisi pasar mainstream ya. Jadi posisinya itu ada di bawah Radeon 7. Tapi juga ada beberapa orang yang berpendapat bahwa RX Navi ini adalah posisi yang menggantikan Radeon 7 karena Radeon 7 itu arsitekturnya masih menggunakan arsitektur Vega yang diubah ke 7 nanometer. Jadi rumor untuk posisi line up-nya ini ada di kelas mainstream atau di kelas high-end ini sebenarnya masih agak simpang siur, karena ada kabar juga bahwa Radeon 7 itu katanya sih bakalan punya stok yang sangat-sangat terbatas, cuma sekitar berapa ribu unit gitu, dan itu hanya sekedar buat permulaan GPU 7 nanometer aja gitu, jadi belum dimulai sama yang namanya Navi. Oke, kita masuk untuk informasi update di GapTech News. Pertama ini adalah dari AMD lagi. AMD merilis driver update Adrenalin 2019 versi 19.1.2, di mana update ini adalah berisikan optimisasi untuk game Resident Evil 2, Tropico 6, dan Anthem Early Access. Kabarnya sih ini optimisasinya itu khusus untuk pengguna RX 580 yang akan mengalami peningkatan performa untuk di game-game tersebut itu sekitar 7% peningkatannya. Lalu selebihnya sih ada fixing bug ya, standar-standar aja sih, kayak salah satunya di sini disebutin adalah bug mengenai freezing yang kadang-kadang malah suka flickering. Itu bug kecil yang memang nggak semua orang ngerasain juga. Buat kalian pengguna AMD Radeon, kalian bisa buka di support.amd.com kalau memang kalian mau update driver ke versi paling baru. Lalu untuk update berikutnya, ini yang terakhir adalah update dari YouTube yang katanya akan mengimprove recommendation tab. Jadi kalau kalian buka homepage-nya YouTube, biasanya kan paling atas itu kalian dikasih video-video yang direkomendasikan sama YouTube. Biasanya itu adalah video-video yang trending. Terus memang video yang direkomendasikan sama YouTube itu yang sekiranya menarik buat kita menurut YouTube, atau kebanyakan kategori-kategori yang memang kita sering tonton. Tapi permasalahannya bukan itu. Jadi YouTube di sini mengatakan bahwa yang mereka rekomendasikan udah seharusnya jadi tontonan terbaik untuk menontonnya yang buka YouTube. Dia juga katanya akan mengurangi konten-konten yang misleading alias clickbait. Tapi di sini belum diketahui cara menanggulangi konten-konten yang misleading alias clickbait ini biar nggak masuk recommendation tab itu gimana. Apakah YouTube akan melakukan cara ini secara manual atau memang melalui sistem atau dengan robot-robot AI-nya di server dia di sana yang gue juga nggak tahu ada di mana. Kalau memang sistem yang ngejalanin untuk ngebuang video-video yang clickbait di recommendation tab, kira-kira ini bisa diakalin nggak? Kan bisa aja kita bikin konten yang memang judul dan isinya sama-sama clickbait. Misalkan kita bikin isinya 1 menit itu nyambung sama judul videonya, tapi 1 menit kemudian itu videonya 180 derajat nggak nyambung. Apakah video seperti itu masih bisa masuk recommendation tab di YouTube atau masih tetap kedeteksi? Itu yang jadi masalahnya dan masih jadi pertanyaan juga buat gue. Oke, mungkin segitu aja untuk GapTech News kali ini yang bisa gue sampaikan. Menurut kalian berita kali ini mana yang paling menarik? Apakah kalian menunggu GeForce GTX Touring yaitu si 1660 dan 1660 Ti, atau kalian mungkin adalah AMD fanboy atau Radeon fanboy yang memang wah gua nggak sabar sih nungguin RX Navi ini kejutannya bakalan kayak gimana? Apakah AMD bakalan bikin kejutan di arsitekturnya yang Navi ini untuk melawan si Nvidia, atau masih begitu-begitu aja dari kemarin-kemarin? Kalian silakan komen di bawah, oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar GapTech. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.